Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di channel Tani Deso Banyumas. Baik, saat ini saya sudah kembali di sawah, berada di pinggir tanaman padi. Langsung saja hari ini saya akan memberikan tips lagi mengenai tanaman padi ya sedulur. Untuk jenis tanaman padi yang saya tanam ini termasuk ke dalam kategori padi yang berusia cukup pendek, dinamakan padi berjenis pendek karena memiliki varietas M70 ya. Nanti pada saat usia 70 hari padinya itu sudah mulai menguning, dan sekitar umur 80 hari setelah tanam padi tersebut sudah bisa dilakukan untuk pemanenan. Nah, untuk jenis padi sendiri itu dari proses awal sampai pemanenan itu terdapat 3 proses pertumbuhan. Ya, yang pertama itu pertumbuhan vegetatif, yang kedua reproduktif, dan yang ketiga adalah pematangan. Untuk proses vegetatif itu, kalau saya tidak salah informasi, itu merupakan proses pertumbuhan awal tanaman padi sampai dengan malai. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua adalah reproduktif, pembentukan malai dari pembentukan malai sampai ke pembentukan bunga. Nah, di proses ini merupakan proses yang paling penting supaya padi tersebut dapat menghasilkan bobot yang maksimal. Nah, untuk jenis padi yang saya tanam ini M70 ini sekarang sudah berusia sekitar 50 hari, sudah mulai keluar bunga ya. Nah, bunga ini kalau kita rawat dengan bagus dan maksimal, insya Allah hasilnya itu akan sangat maksimal sekali. Nah, untuk di saat usia reproduktif, pada saat pembentukan malai sampai bunga ini, baru saja kemarin saya melakukan penyemprotan yang pertama menggunakan pestisida zat perangsang tumbuh ya. Zat perangsang tumbuh itu jenis obatnya banyak sekali di toko pertanian. Bisa kita menggunakan Explore, bisa menggunakan Skor, ataupun obat lainnya yang bersifat merangsang pertumbuhan daripada bunga supaya bisa berubah menjadi buah. Kemudian nanti akan disemprot ulang pada saat selang 10 hari berikutnya. Misalkan ini kemarin saya semprot pada saat usia 55 hari, nanti pada saat usia 65 hari akan saya semprot untuk yang kedua kalinya, supaya pertumbuhan pembentukan padi akan benar-benar sempurna. Di proses ini kita harus hati-hati kawan. Nah, saat padi sudah keluar bunganya semua, ini tidak boleh kita semprot. Nah, boleh lagi kita semprot setelah bunga tersebut menjatuhkan putiknya nih. Kalau nggak salah saya ini putiknya nih. Nah, ini adalah putik bunga. Jadi saat ada putik seperti ini tidak boleh kita semprot. Nanti kalau disemprot putiknya akan jatuh dan pertumbuhan padi itu tidak akan maksimal. Begitu kawan. Kemudian di saat perawatan yang terakhir, yaitu terjadinya proses pematangan. Ini juga sangat penting sekali, mengingat di proses ini asupan vitamin dan mineral harus cukup diberikan kepada tanaman padi. Untuk di proses pematangan ini juga merupakan proses yang tidak kalah penting dari proses reproduktif. Di proses ini kita juga harus hati-hati dalam melakukan penyemprotan atau pemberian vitamin dan mineral kepada tanaman supaya hasilnya bagus ya. Jadi jedanya itu antara penyemprotan volume pertama dan kedua itu sekitar 10 hari. Nah, kalau pada umumnya padi itu berusia 110 hari sampai 120 hari, nanti itu padi tersebut akan mengeluarkan malai atau bunga yang pertama kali itu pada saat padi berusia sekitar 60 hari. Jadi berbeda dengan padi yang saya tanam ini. Ini padi berusia 50 hari itu sudah keluar bunganya dan sudah bisa dilakukan penyemprotan yang pertama. Lain halnya kalau padi yang berumur panjang sampai 110 sampai 120 hari itu baru keluar bunga pertama kali itu sekitar umur 60 hari.
Kalau untuk padi yang berumur panjang, pada saat berumur 60 hari kita lakukan penyemprotan pertama. Nanti di tahap yang kedua harus berselisih sekitar 10 hari. Jadi di antara usia tersebut 61, 62 sampai di bawah 70 hari itu tidak boleh kita lakukan penyemprotan, karena apabila kita paksakan untuk dilakukan penyemprotan, nanti bunganya itu banyak sekali yang rontok. Nah, apabila bunga rontok, otomatis nanti pertumbuhan buah menjadi gabah yang keras itu akan gagal. Jadi hati-hati sekali para petani dalam melakukan penyemprotan. Nah, untuk penyemprotan itu juga harus kita perhatikan penyakit yang ditimbulkan dari tanaman padi tersebut. Pada umumnya untuk tanaman padi itu apabila sudah mengeluarkan bunga itu akan banyak sekali dihinggapi oleh berbagai macam penyakit. Salah satu contohnya adalah walang sangit, ya, bisa juga walang coklat, ada walang hijau, kemudian ada juga yang penyakit paling berbahaya itu adalah wereng, dan juga ada penyakit yang namanya serangan dari burung, ya. Jadi para petani itu harus menyesuaikan kondisi daripada tanaman tersebut. Biasanya untuk obat yang paling mudah digunakan itu bisa kita gunakan herbal dan juga bisa kita gunakan dari kimia. Nah, akan tetapi para petani itu biasanya lebih memilih yang produk kimia, karena selain barangnya mudah didapatkan di toko pertanian, juga lebih efektif dalam membunuh serangga. Nah, ini kemarin baru saja saya lakukan penyemprotan yang tahap pertama. Kemarin saat saya lakukan penyemprotan ini belum sebanyak yang sekarang saya videokan. Jadi kemarin itu baru keluar 1-2 bunga, dan ini baru selisih atau selang 2 hari. Kita lihat dari perbedaannya. Beginilah penampakan tanaman padi yang sudah diberikan obat perangsang buah, ya. Jadi selang 2 hari saja sudah nampak perbedaan sekali. Ini sekarang adalah bulan September. Sebenarnya bulan September itu masa-masa kemarau, ya, atau puncaknya, karena di orang Jawa itu biasa menyebutnya September itu bulan sate sumber, berarti itu sumber air sedang dalam keadaan kritis, ya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kita masih diberikan hujan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara perawatan berikutnya saat padi sudah keluar seperti ini, harus dijaga kelembaban airnya, ya, jangan sampai terjadi kering, karena nanti akan mengganggu daripada pertumbuhan menuju ke buah. Begitu. Ini adalah pemandangan sawah yang saya tanami padi. Kebetulan tidak saya tanami semua karena sebetulnya bulan ini adalah bulan kemarau. Begitu kawan, terima kasih yang sudah ikut menyaksikan video dan tips dari Tani Indah Banyumas. Terus dukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.